Selamat datang di sesi debat. Hari ini kita akan membedah salah satu metode pengambilan keputusan yang cukup populer ya, yaitu weighted product atau WP. Fokus kita bukan pada keseluruhan metodenya, tapi pada satu karakteristik yang sangat spesifik dan menurut saya fundamental, yaitu sifat perkaliannya. Semua analisis kita berangkat dari materi yang mengupas cara kerja internal metode ini. Betul. Dan dari situ muncul satu pertanyaan sentral yang memecah pandangan. Sifat perkalian di metode WP ini kan berarti kalau ada satu saja kriteria yang nilainya 0, maka skor akhir untuk alternatif itu otomatis jadi 0 juga. Nah, disinilah perdebatan utamanya. Apakah sensitivitas WP terhadap nilai 0 ini sebetulnya fitur yang cerdas untuk menyingkirkan pilihan yang tidak memenuhi syarat? Atau jangan-jangan ini justru kelemahan fatal yang membuat metodenya jadi rapuh dan gampang sekali salah? Kalau dari sisi saya, posisi saya jelas. Efek nol ini adalah sebuah fitur, bukan cacat. Ini adalah cerminan logis dari adanya kriteria katakanlah knockout atau syarat mutlak yang memang ada di dunia nyata. Dan saya justru melihatnya dari sisi sebaliknya. Bagi saya, ini adalah kerapuhan desain yang kritis. Sebuah sensitivitas yang berlebihan yang membuat metode ini berisiko tinggi memberikan hasil yang menyesatkan. Baiklah, mari kita masuk ke intinya. Logika di balik weighted product itu sebenarnya sangat elegan. Formulanya, SI sama dengan produk XIJ-WJ pada dasarnya adalah operasi perkalian murni. Setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobotnya, lalu semua hasilnya dikalikan. Konsekuensi matematisnya ya tidak bisa dihindari. Kalikan angka berapapun dengan 0, hasilnya pasti 0. Ini bukan anomali, ini matematika dasar yang diterapkan secara konsisten. Dan logika ini sangat cocok untuk banyak kasus. Contoh paling gampang seleksi beasiswa. Katakanlah ada syarat administrasi yang mutlak. Misalnya, wajib melampirkan surat keterangan tidak mampu. Jika seorang kandidat tidak melampirkannya, nilainya 0 untuk kriteria itu. Setinggi apapun IPK-nya, sebanyak apapun prestasinya, dia harus gugur. Nah, metode WP menangkap logika deal breaker ini dengan sempurna. Skor 0 di sini bukan sekedar angka rendah, tapi sebuah vonis tidak layak. Oke. Secara matematis, saya tidak membantah sama sekali. Formulanya memang seperti itu. Tapi, menafsirkan konsekuensi matematis itu sebagai sesuatu yang selalu logis dan bermanfaat dalam praktik, nah di situ saya berbeda pendapat. Efek perkalian ini menciptakan semacam hak veto absolut bagi satu kriteria. Ini yang membuat metodenya menjadi sangat rapuh. Coba bayangkan, satu nilai 0 saja yang bisa jadi muncul hanya karena salah ketik saat input data, atau karena datanya memang tidak tersedia, atau bahkan dari kriteria yang bobotnya paling kecil, bisa langsung mengeliminasi sebuah alternatif. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan, mungkin dialah pilihan terbaik. Kemampuan kita melihat nuansa jadi hilang. Kita ambil lagi contoh beasiswa tadi. Ada kandidat dengan IPK 4,0, kondisi ekonomi paling membutuhkan, SI-nya luar biasa. Tapi, dia lupa mengisi kolom partisipasi organisasi, sehingga nilainya di input 0. Dengan WP, dia langsung terdepak. Semua keunggulannya yang lain seolah tidak ada artinya. Ini bukan sekedar tegas, ini kehilangan informasi yang drastis. Saya paham kekhawatiran itu, tapi bukankah itu lebih menyoroti pentingnya kualitas data daripada kelemahan modelnya itu sendiri? Sebuah model kan harus konsisten dengan logikanya. Sifat multiplikatif WOP adalah representasi matematis yang jujur dari prinsip kekuatan sebuah rantai ditentukan oleh mata rantai terlemahnya. Jika satu mata rantai putus atau dalam hal ini nilainya 0, maka keseluruhan rantai itu gagal. Ini bukan bug. Metode ini memang menuntut data yang bersih dan akurat. Tunggu dulu. Menuntut data bersih, itu kan kondisi ideal di laboratorium. Tapi di lapangan, di dunia nyata, data yang 100% bersih dan akurat itu hampir mustahil didapat. Selalu ada potensi human error, data yang hilang, atau ambiguitas. Jadi apakah kita harus membuang sebuah metode hanya karena realitasnya tidak sesempurna yang diasumsikan? Model yang baik, menurut saya, harusnya kuat, robust terhadap anomali-anomali data yang pasti terjadi. Tentu saja, tapi batasannya di mana? Kalau model terlalu pemaaf terhadap data yang buruk, bukankah itu justru bisa menyembunyikan masalah yang lebih besar di proses pengumpulan data? Kejelasan hasil WP di mana kegagalan pada satu titik berarti eliminasi total justru merupakan sebuah keuntungan. Tidak ada area abu-abu, lolos atau tidak.
Justru tidak ada area abu-abu inilah yang berbahaya. Nilai 0 itu bisa punya banyak makna, bukan cuma berarti tidak memenuhi syarat. Bisa jadi artinya data tidak tersedia, tidak relevan untuk kasus ini, atau, yaitu tadi, sekedar kesalahan ketik. Model yang lebih unggul akan menurunkan skor secara signifikan kalau ada nilai yang sangat rendah, tapi tidak langsung membunuhnya menjadi 0. Dengan begitu, pengambil keputusan manusianya masih punya kesempatan untuk melihat gambaran besar, untuk bertanya, loh, kenapa skor kandidat ini anjlok di satu titik? Mari kita cek. WMP merampas kesempatan itu. Dia membuat keputusan final bahkan sebelum analisis manusia sempat turun tangan. Poin tentang ketidaksempurnaan data memang valid, tapi saya tetap melihatnya sebagai isu di tahap pra-pemrosesan, bukan kelemahan inheren metode. Sekarang, coba kita lihat dari sisi lain yang justru menunjukkan keanggunannya. Cara WP menangani kriteria cost dan benefit. Ini salah satu fitur uniknya. Kriteria benefit seperti IPK diberi bobot positif, sedangkan kriteria cost seperti penghasilan orang tua diberi bobot negatif. Secara matematis, bobot negatif ini akan membalik posisinya, menempatkan nilai kriteria cost itu sebagai penyebut. Jadi, semakin tinggi biaya atau penghasilan orang tua, semakin rendah skor akhirnya. Mekanisme ini sangat cerdas karena kita tidak butuh langkah normalisasi terpisah untuk menyamakan arah semua kriteria. Wah, justru di situ titik paling berbahayanya. Keanggunan matematis yang Anda sebut itu malah menciptakan titik buta yang fatal. Mari kita lanjutkan contoh kriteria cost penghasilan orang tua untuk beasiswa tadi. Kita sepakat, semakin rendah penghasilan, semakin baik. Jadi ini kriteria cost dengan bobot negatif. Sekarang bayangkan ada kandidat yang orang tuanya benar-benar tidak punya penghasilan sama sekali. Penghasilannya 0. Petugas input data memasukkan angka 0. Apa yang terjadi di dalam model GP? Angka 0 itu menjadi penyebut, pembagian dengan 0. Secara komputasi, ini bisa menghasilkan error atau dalam banyak implementasi, skornya langsung dianggap 0. Jadi, kandidat yang seharusnya paling prioritas karena berasal dari keluarga paling tidak mampu, justru secara otomatis tereliminasi oleh sistem. Pembagian dengan 0 itu kan masalah implementasi teknis. Kalau kita tahu bahwa nilai 0 pada kriteria penghasilan berarti paling layak, maka data itu harus diolah dulu. Misalnya, diubah menjadi angka yang sangat kecil, tapi bukan 0, seperti 0,0001. Ini kembali ke argumen saya sebelumnya. WEP memaksa kita untuk berpikir secara jernih di awal. Apa arti setiap angka? Apa yang kita definisikan sebagai kegagalan mutlak? Tapi itu kan melempar tanggung jawab ke pengguna dan pra-pemrosesan yang sempurna. Ketergantungan ekstrem pada pra-pemrosesan yang sempurna justru adalah kelemahan. Metode lain yang logikanya aditif atau penjumlahan tidak punya masalah ini. Metode-metode tersebut biasanya punya langkah normalisasi di awal untuk semua data, di mana anomali seperti nilai 0 pada kriteria cost bisa langsung terdeteksi atau dampaknya tidak sedestruktif ini. Di metode penjumlahan, nilai 0 hanya akan mengurangi total skor, bukan menghancurkannya. WP tidak punya jaring pengaman semacam itu. Keanggunannya datang dengan harga sebuah kerapuhan yang sangat tinggi. Saya melihatnya bukan sebagai kerapuhan, tapi sebagai ketegasan. Dan ketegasan itu memaksa disiplin. Sebuah sistem pendukung keputusan harus punya aturan yang jelas. WP menyediakan aturan itu. Jika sebuah alternatif mendapat skor 0, itu adalah sinyal yang sangat kuat bagi komite seleksi untuk memeriksa kriteria mana yang gagal dipenuhi. Kalau ternyata itu kesalahan data, maka yang harus diperbaiki adalah proses input datanya, bukan modelnya yang harus dilemahkan untuk mentolerir data yang buruk. Anda menyebutnya ketegasan. Saya menyebutnya otomatisasi yang buta. Ini menciptakan ilusi objektivitas, padahal di baliknya sangat rentan terhadap satu titik data yang salah. Sistem pendukung keputusan seharusnya mendukung manusia, bukan mendikte secara absolut. Coba kita geser ke contoh lain, seleksi vendor untuk sebuah proyek. Ada 3 kriteria, harga, cost, kualitas teknis, benefit, dan layanan purna jual, benefit. Ada satu vendor yang kualitas teknisnya terbaik, layanan purna jualnya paling responsif, tapi karena ada masalah administrasi, mereka belum memasukkan penawaran harga resmi. Datanya diinput 0. Dengan WVP, vendor ini langsung tersingkir. Padahal, bisa jadi mereka adalah partner terbaik dan harga bisa dinegosiasikan nanti. WVP tidak memberikan informasi vendor ini unggul di 2 aspek tapi kurang di 1 aspek. Tidak, WVP langsung memberikan vonis. Ditolak. Seorang manajer yang sibuk mungkin hanya melihat hasil akhir, skor 0.
dan tidak akan pernah tahu bahwa dia baru saja kehilangan vendor potensial terbaiknya. Tapi bukankah itu justru fungsi modelnya? Untuk menyaring berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Kalau aturan awalnya adalah semua vendor harus sudah memasukkan penawaran harga, maka vendor yang belum memasukkan ya memang harus tersingkir. Model ini hanya mengeksekusi aturan yang disepakati. Ketegasan WP ini mendorong akuntabilitas. Kalau ada hasil nol, kita harus bisa melacaknya kembali. Ini memaksa kita jadi lebih teliti, baik dalam mendefinisikan kriteria maupun dalam menginput data. Kalau kita melunakkan modelnya, kita justru berisiko menyembunyikan masalah kualitas data atau ketidakdisiplinan dalam proses. Anda terus mengasumsikan setiap nilai 0 adalah sinyal valid dari sebuah kegagalan absolut. Asumsi fundamental inilah yang saya gugat. Dalam banyak database di dunia nyata, 0 seringkali digunakan untuk merepresentasikan data tidak ada atau belum diisi. Memperlakukan ketiadaan data sama dengan kinerja terburuk adalah sebuah lompatan logika yang sangat berbahaya. Model yang lebih cerdas akan menandai data yang hilang itu dan membiarkan pengambil keputusan menanganinya secara sadar, bukannya secara diam-diam menggabungkan dua hal yang berbeda, kinerja 0 dan data 0, menjadi satu hasil akhir yang sama, yaitu eliminasi. Ini penyederhanaan berlebihan yang mengorbankan akurasi dan keadilan demi keanggunan matematis. Pada akhirnya, ini bukan soal pemaaf atau tidak, tapi soal apakah sebuah model memberikan wawasan atau sekedar memberikan label hitam putih. Posisi saya tetap sama. Efek multiplikatif dari nilai 0 dalam metode WP bukanlah sebuah kelemahan. Ini adalah cerminan yang akurat dari logika kriteria eliminasi yang memang ada dan dibutuhkan dalam banyak proses keputusan. Ini adalah fitur desain yang kuat. Ya, ia menuntut integritas data yang tinggi, tapi sebagai gantinya, ia memberikan hasil yang tegas, tidak ambigu dan konsisten secara matematis dengan aturan main yang telah kita tetapkan di awal. Dan saya pun tetap pada pandangan saya, bahwa sensitivitas ekstrim terhadap nilai 0 adalah sebuah kerapuhan yang fundamental. Ketergantungan pada data sempurna membuatnya menjadi alat yang tidak bisa diandalkan dan berisiko tinggi di dunia nyata yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Efek veto absolutnya bisa dengan mudah menutupi pilihan yang sebetulnya paling optimal hanya karena satu kekurangan kecil atau, lebih buruk lagi, satu kesalahan input data. Diskusi kita ini benar-benar menyoroti sebuah pertukaran mendasar dalam desain model apapun, antara keanggunan dan konsistensi matematis di satu sisi, dengan ketahanan, fleksibilitas, dan kepraktisan di sisi lain. Tepat sekali. Materi ini pada akhirnya mendorong kita untuk tidak hanya bertanya bagaimana cara kerja algoritma ini, tapi juga mengajukan pertanyaan yang lebih penting. Dalam konteks seperti apa algoritma ini aman digunakan? Dan di mana saja potensi kegagalannya yang tersembunyi? Dan jelas masih banyak yang bisa digali lebih dalam dari materi ini.